Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pagi ini kita masuk ke materi pembelajaran bab 3, yaitu kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ulang lagi. Kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas lembaga suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Suprastruktur politik terdapat atau diatur dalam konstitusi negara. Suprastruktur politik dibentuk sesuai dengan ajaran Trias Politika yang dibagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, yaitu adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, lembaga kekuasaan legislatif, yaitu merupakan kekuasaan untuk menyusun atau membentuk peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi peraturan perundang-undangan. Suprastruktur politik menurut sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dibagi 4. Yang pertama, legislatif yang terdiri atas MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua adalah eksekutif yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan menteri. Yang ketiga, yudikatif yang terdiri atas MA, MK, dan KY. Yang keempat, eksaminatif yaitu terdiri atas BPK. Oke, sekarang kita lihat infrastruktur politik itu adalah organisasi yang berada di luar struktur ketatanegaraan, namun keberadaannya diakui dan berpengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan. Meliputi apa sajakah infrastruktur politik? Yang pertama itu adalah partai politik, yang kedua organisasi masyarakat, yang ketiga lembaga swadaya masyarakat, yang keempat tokoh politik, yang kelima kelompok penekan, yang keenam media massa atau pers, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Oke, sekarang kita lihat fungsi dari infrastruktur politik. Yang pertama, komunikasi politik, yaitu berfungsi untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan politik, yaitu meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar berperan dalam sistem politik. Yang ketiga, melakukan seleksi kepemimpinan, yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. Yang keempat, mempertemukan kepentingan ragam pendapat dalam masyarakat. Yang kelima, merupakan penyertaan segala aspirasi masyarakat kepada pemegang kekuasaan. Sekarang kita lihat kembali ke suprastruktur politik yang terdiri atas lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat Undang-Undang Dasar 1945, di bawahnya itu adalah MPR, di kirinya adalah DPR, dan kemudian di kanan adalah DPD. Jadi artinya di sini anggota MPR itu terdiri atas DPR dan anggota DPD. Sebelah kanan kita lihat lembaga yudikatif terdiri dari A, MA, MK, dan KY. Kemudian di samping DPR itu adalah lembaga eksekutif yang terdiri atas presiden. Di sampingnya adalah lembaga eksaminatif yaitu terdiri atas BPK. Oke, setelah perubahan Undang-Undang Dasar 45, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Yang kedua, MPR bukanlah lembaga tertinggi negara yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2, bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Beda dengan sebelumnya, bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Yang ketiga, kedudukan lembaga negara itu sejajar atau setara. Yang keempat, kelembagaan negara tidak hanya eksekutif, legislatif, yudikatif, tetapi juga termasuk eksaminatif. Kita lihat lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar. DPR menurut pasal 20 memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama-sama dengan presiden. Kemudian presiden berdasarkan pasal 4 memegang kekuasaan pemerintahan. MA dan MK pasal 24, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian anggota dan kewenangan MPR.
MPR terdapat dalam pasal 2 ayat 1 bahwa anggota MPR itu terdiri atas DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Kita lihat kewenangannya. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang terkandung dalam pasal 3 ayat 1. 2. Melantik presiden dan wakil presiden terdapat dalam pasal 3 ayat 2. 3. Hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar terdapat dalam pasal 3 ayat 3. DPR mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi legislatif atau legislasi, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu mengesahkan rancangan APBN. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian DPD. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih sepertiga dari jumlah anggota DPR. Nah, kemudian anggota DPD itu dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Sekarang kita lihat kekuasaan presiden. Presiden mempunyai kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar seperti yang pertama, membuat undang-undang bersama-sama dengan DPR, itu di pasal 5 ayat 1. 2. Menetapkan peraturan pemerintah, pasal 5 ayat 2. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, pasal 10. Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain. Menyatakan keadaan dalam bahaya, pasal 12. Mengangkat dan menerima duta dan konsul, pasal 13. Kemudian memberi gerasi dan rehabilitasi, pasal 14. 8. Mengangkat dan memberhentikan menteri, pasal 17. Di sini kita ketahui bahwa presiden itu mempunyai tugas sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Nah, sebagai kepala negara dapat kita lihat di sini nih, poin ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, itu adalah tugas presiden sebagai kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan ada di poin 1 dan 2, membuat undang-undang bersama dengan DPR, menetapkan peraturan pemerintah. Itu adalah tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Oke, sekarang kita lihat Badan Pemeriksa Keuangan atau disebut dengan BPK. BPK mempunyai fungsi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Itu terdapat dalam pasal 23E. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan undang-undang. Sekarang kita lihat lembaga yudikatif atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi, yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, yang ketiga, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, yang keempat, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Kemudian kita lihat tugas dari MK, Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Kemudian memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, kemudian yang terakhir, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, di poin terakhir ini adalah impeachment. Artinya impeachment itu adalah pengadilan DPR. Berarti usul pemberhentian presiden dan wakil presiden itu oleh DPR kepada MPR, dari MPR kepada MK,
MK wajib memeriksa, mengadili dengan seadil-adilnya pendapat dari DPR. Apakah benar-benar presiden itu terbukti bersalah atau tidak? Jika menurut MK, presiden dan wakil presiden itu terbukti bersalah, maka MK kembali ke MPR. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Itu tugas dari MK. Sekarang kita lihat yang terakhir itu adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang baru terbentuk setelah adanya amandemen dan berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jadi dengan demikian, Komisi Yudisial itu tidak termasuk ke dalam lembaga peradilan. Tapi Komisi Yudisial itu termasuk ke dalam lembaga yudikatif. Karena tugas Komisi Yudisial bukan mengadili, tapi adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Oke. Sampai di sini materi kita bab 3 tentang kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Akhir kata, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.